Hai, Emandi. Halo guys, balik lagi bersama aku Dr. Andi Setiawan di channel Andi Setiawan. Dan seperti yang udah aku janjikan sebelumnya di video sebelumnya, yaitu video Chadwick Aaron Boseman, di mana di situ aku ngejelasin aku akan membawakan satu video yang khusus gitu ya seputar kanker usus. Dan sebenarnya aku ingin ngebikin satu segmen khusus gitu, specific disease. Cuman pada saat aku nge-share beberapa teorinya seputar kanker usus, aku tidak menemukan teori yang cukup banyak mengenai kanker usus gitu ya, karena memang kanker usus ini merupakan bagian dari penyakit-penyakit kanker-kanker yang lainnya, hanya saja letaknya itu hanya di usus gitu ya. Jadi sebenarnya teorinya itu mirip-mirip juga seperti kanker-kanker pada umumnya gitu. Yang membedakannya hanyalah peletakannya aja. Maka dari itu nih, pada segmen ini aku ubah dari segmen specific disease ke segmen info sehat aja. Dan pada segmen info sehat kali ini aku akan ngejelasin seputar, yang pastinya informasi seputar kanker usus, tapi itu lebih ke gejala-gejalanya gitu. Dan juga pada video sebelumnya aku udah ngejelasin juga seputar teori tentang kanker usus ini. Jadi pada video kali ini itu aku lebih ke gejalanya gitu ya, karena memang pada video sebelumnya itu aku tidak terlalu memberikan informasi seputar gejala-gejala yang terjadi pada orang-orang atau pada pengidap penyakit kanker usus ini gitu. Maka dari itu nih, pada video kali ini aku akan lebih spesifik membahas seputar gejala dari kanker usus. Ya, seperti yang udah aku jelasin sebelumnya bahwa kanker usus ini sebenarnya mirip-mirip dengan kanker-kanker pada umumnya sih. Hanya saja peletakannya itu yang ada di usus gitu. Cuman secara patologis, secara manifestasi, atau secara tata laksana itu mirip-mirip dengan kanker-kanker pada umumnya gitu. Hanya saja peletakannya yang berbeda gitu ya. Kalau misalnya kanker paru yang adanya di paru-paru, kalau kanker ginjal adanya di ginjal, kanker kulit adanya di kulit, dan ini merupakan kanker usus yang pastinya itu berada di usus kita gitu. Jadi memang paling sering kanker usus ini bermuara pada area usus besar ya, jika dibandingkan usus-usus yang lainnya gitu, yaitu muara akhir dari saluran pencernaan kita. Dan by the way nih, sebagai informasi aja nih, untuk saluran pencernaan kita ya kalian pasti tahu lah ya, mulai dari mana dan berakhir dari mana gitu. Yang pasti mulai dari mulut, tenggorokan, lambung, usus halus, usus besar, hingga keluar dari tubuh kita. Itu kasarnya sih ya. Sebenarnya ada yang lebih spesifik, ada yang lebih rumit lagi fisiologisnya berdasarkan anatominya juga, dan itu nggak mungkin aku jelasin di video ini gitu, karena akan membuat video ini itu sangat-sangat panjang gitu ya. Cuma kalau kalian tertarik dengan proses bagaimana satu makanan itu diproses di dalam tubuh kita, kalian bisa komen langsung di bawah dan aku akan mencoba bikin videonya apabila kalian berminat gitu. Jadi tergantung requestan kalian, apakah kalian berminat tentang suatu video atau tidak. Dan pastinya dari setiap request video yang kalian minta itu aku pasti akan list gitu ya. Aku pasti akan jadikan itu untuk plan untuk video ke depan gitu ya. Dan yang pastinya itu butuh waktu untuk mengumpulkan data-data dan juga filming, editing, dan yang lainnya juga gitu. Balik lagi ke kanker usus, sebenarnya Mayo Clinic juga pernah memaparkan bahwasannya kanker usus ini sering menyerang pada orang-orang yang berusia lebih lanjut gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga usia-usia muda itu bisa mengalami kanker usus ini. Bahkan pada beberapa tahun terakhir banyak jurnal yang mengatakan bahwa yang mengidap kanker usus ini justru usia-usia yang lebih muda gitu, terutama di usia di bawah 50 tahun lah. Maka dari itu nih, usia itu bukanlah faktor satu-satunya, apalagi faktor utama yang bisa mengalami kanker usus ini. Kanker usus itu terjadi biasanya diawali dengan tumbuhnya benjolan kecil, dan ini biasanya jinak nih. Awal-awal itu biasanya bersifat jinak, tidak menimbulkan gejala-gejala yang signifikan lah, masih ambigu lah gejala-gejalanya gitu, karena memang benjolan yang tumbuh juga masih kecil gitu. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, benjolan yang kecil ini itu semakin membesar gitu, makin besar setiap waktunya, makin berkembang hingga menimbulkan gejala-gejala yang akan dirasakan jelas oleh penderita dari si kankernya gitu. Karena memang benjolan yang terjadi ini letaknya itu di daerah pencernaan, yang pasti itu akan mengganggu fisiologis dari pencernaan itu sendiri, dan yang pasti itu akan menimbulkan gejala-gejala yang berhubungan dengan pencernaan gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga akan menimbulkan gejala-gejala yang lain yang tidak ada hubungannya dengan pencernaan juga, tergantung dari metastasis atau penyebaran dari sel-sel kanker yang ada di pencernaan ini juga. Dan seperti yang udah aku bilang sebelumnya kan, pada saat benjolan itu masih kecil, itu tidak menimbulkan gejala-gejala yang khusus lah, gejala-gejala yang cukup membuat
penderitanya itu akan mengalami gangguan dalam aktivitasnya sehari-hari gitu. Maka dari itu nih, sering banyak orang yang menyepelekan gejala-gejala yang dialaminya gitu. Sering banyak orang itu menganggap bahwa gejala-gejala yang terjadi tersebut itu merupakan gejala masalah pencernaan biasa lah yang sering-sering terjadi dalam kehidupannya sehari-hari gitu. Dan hal-hal seperti ini nih yang membuat penanganan dari kanker ini itu sering terlambat gitu. Jadi pada saat melakukan pemeriksaan itu tiba-tiba udah stadium akhir aja gitu ya, tanpa disadari dengan jelas gitu. Makanya juga dari video-video aku sebelumnya juga aku sering menyarankan kalian agar melakukan pemeriksaan rutin terhadap kesehatan kalian meskipun kalian itu tidak lagi dalam keadaan sakit gitu. Karena memang akan lebih baik apabila kalian itu mengetahui keadaan dari tubuh kalian, apakah sehat ataukah enggak gitu ya, apakah terbebas dari penyakit-penyakit ataukah tidak. Karena memang ada beberapa penyakit yang tidak langsung menunjukkan gejala-gejala yang signifikan gitu, dan akan ketahuan apabila kalian melakukan pemeriksaan rutin terhadap tubuh kalian, ya minimal 6 bulan sekali mungkin gitu ya, untuk mendetek apakah tubuh kalian itu benar-benar sehat ataukah mengalami suatu penyakit-penyakit tertentu gitu. Karena memang biasanya semua penyakit itu memiliki gejala-gejala khusus gitu, gejala-gejala yang memang khas untuk penyakit-penyakit tertentu gitu. Ya walaupun awal-awalnya itu masih menunjukkan gejala-gejala yang ambigu, tapi nanti lama-kelamaan itu akan membuat gejala-gejalanya itu akan lebih jelas gitu. Tidak terkecuali juga kanker usus ini. Kanker usus itu juga memiliki gejala-gejala yang khas pada penderitanya, termasuk gejala-gejala yang berhubungan dengan saluran pencernaan. Pertama, itu adalah sakit perut. Ya memang balik lagi ya, hampir semua orang itu pernah merasakan sakit perut gitu. Baik itu kram perut maupun seperti misalnya kembung gitu ya di perutnya gitu. Hampir semua orang itu pernah mengalami seperti itu sih. Dan memang hampir semua orang yang pernah mengalami sakit perut bukanlah disebabkan oleh masalah-masalah yang cukup serius gitu ya. Bisa aja itu merupakan gejala lambung yang biasa aja gitu. Hanya merupakan gejala mah ringan gitu ya. Karena memang gejala sakit perut ini kita nggak bisa jadiin patokan untuk mendiagnosa suatu penyakit gitu. Harus ada gejala-gejala pendukung lainnya yang menyokong supaya mengarah ke suatu diagnosa gitu. Dan begitu juga dengan gejala-gejala dari kanker ini. Dan sebenarnya nggak salah juga, karena memang sakit perut ini merupakan salah satu gejala dari kanker usus juga. Karena memang letak dari kankernya ini itu di saluran pencernaan, otomatis akan membuat nyeri terutama pada area perut gitu. Tapi tetap aja kita nggak bisa jadiin sakit perut merupakan gejala yang khas ya. Kita nggak bisa jadikan sakit perut ini merupakan gejala satu-satunya pada penderita kanker usus. Harus ada gejala penyerta lainnya yang menyokong ke arah kanker usus. Jadi tidak hanya sakit perut aja nih yang kita jadikan patokan, tapi ada gejala-gejala yang lainnya juga, yang nantinya juga aku akan jelaskan satu persatu gitu. Akan tetapi apabila kalian memang benar-benar sering merasakan gejala sakit perut ini yang cukup intens gitu ya, cukup berat gitu, sering kalian alami setiap minggunya, bahkan hampir setiap hari gitu ya, kalian patut curigai juga nih, ada masalah yang cukup serius yang ada pada saluran pencernaan kalian. Karena memang pada area perut itu dominan memang sebagian besar itu dipenuhi oleh saluran pencernaan. Intinya apabila kalian mengalami nyeri perut yang cukup intens gitu ya, cukup hebat, yang cukup lumayan parah, yang nggak bisa kalian tahan, dan itu terjadi lumayan sering setiap minggu atau bahkan setiap hari, kalian sebaiknya langsung konsultasi ke dokter untuk mendapatkan diagnosa yang lebih tepat gitu. Karena bisa jadi juga itu merupakan salah satu tanda dari seriusnya penyakit yang kamu alami. Kedua, keluar darah pada saat kalian buang air besar. Dan memang untuk gejala keluar darah dari BAB itu tidak hanya semata-mata itu mengalami kanker usus ya. Karena memang gejala wasir pun, gejala ambeien itu juga bisa mengalami perdarahan pada saat kita buang air besar gitu. Dan untuk wasir sendiri atau ambeien sendiri, aku udah pernah bikin videonya. Kalian bisa cek videonya di link di atas ataupun di link deskripsi di bawah. Nanti aku akan sertakan linknya di deskripsi di bawah untuk kalian bisa observasi lagi apakah ini benar-benar wasir ataukah darah yang keluar pada saat kalian BAB itu bisa terjadi akibat hal lain gitu yang selain wasir gitu, terutama juga oleh kanker usus. Dan yang pasti apabila kalian mengalami BAB yang berwarna gelap, feses kalian itu berwarna merah gelap kayak gitu, dan itu sering terjadi seperti itu, sering mengeluarkan darah juga pada saat kalian BAB continue dalam jangka waktu yang cukup lama, yang membuat kalian itu makin hari makin lemas gitu ya. Sebaiknya kalian juga harus periksa diri kalian ke dokter gitu untuk mendapatkan diagnosa yang lebih jelas dan
penanganan yang lebih tepat juga untuk kalian gitu. Karena syukur-syukur apabila kalian itu hanya mengalami wasir ringan ya, wasir ambeien yang masih ada di grade 1 atau grade kedua gitu. Ya bisa dibilang masih stadium awal-awal gitu. Cuman bagaimana justru yang terjadi ke kalian itu merupakan penyakit yang lebih serius gitu ya. Karena memang biasanya yang terjadi di lapangan itu penyakit-penyakit serius terjadi akibat terlambatnya penanganan terhadap si pasiennya gitu. Maka dari itu nih sebenarnya sangat penting bagi pasien untuk mendapatkan penanganan yang lebih tepat dan juga cepat gitu. Karena memang penanganan cepat dan juga tepat itu sangat-sangat membantu, sangat-sangat bisa membuat pasien itu lebih bisa ditangani jika dibandingkan si pasien ini mengalami keterlambatan dari penanganan penyakitnya. Dan biasa juga pada saat pemeriksaan dokter itu curiga kalau kalian itu mengalami penyakit yang cukup serius, dokter juga pasti akan menyarankan kalian itu melakukan pemeriksaan lanjutan untuk mengetahui apakah keadaan dari pencernaan kalian itu serius atau enggak gitu. Dan kolonoskopi itu merupakan salah satu alternatif pemeriksaan yang cukup tepat dalam mengetahui bagaimana keadaan dari usus kalian. Gejala ketiga itu adalah BAB bermasalah. Ya memang sesekali itu kita pastilah mengalami masalah-masalah buang air besar gitu ya. Seperti misalnya diare ataupun sembelit misalnya. Umumnya diare ataupun sembelit itu terjadi akibat adanya infeksi pada saluran pencernaan ataupun kita nih yang salah makan sebelumnya gitu hingga mengalami diare ataupun sembelit nih. Namun gangguan pencernaan seperti misalnya sembelit ataupun diare yang terjadi secara kontinu gitu hingga dalam jangka waktu yang cukup lama, bisa berminggu-minggu gitu, itu bisa diakibatkan oleh penyakit yang cukup serius. Tidak terkecuali terjadinya kanker usus, karena memang salah satu gejala dari kanker usus itu adalah mengalami BAB yang bermasalah, terutama dalam jangka waktu yang cukup lama. Karena memang pada penderita usus, pertumbuhan sel kanker yang ada di bagian pencernaan itu pasti akan mengganggu fisiologis dari pencernaan itu sendiri gitu. Ya akan membuat masalah-masalah yang cukup serius pada saat BAB. Dan apabila si penderita diare ini mengalami kekurangan cairan tubuh yang cukup lama dan juga parah, yang pastinya si penderita ini akan mengalami prognosis yang sangat-sangat buruk gitu. Gejala yang keempat itu adalah terjadinya penurunan berat badan tanpa adanya alasan yang jelas gitu. Ada beberapa penyakit yang bisa membuat orang itu mengalami penurunan berat badan yang secara drastis tanpa sebab yang jelas gitu. Di antaranya HIV, TB paru, dan juga kanker. Tidak terkecuali kanker usus ini, karena memang biasanya kanker usus, terutama pada stadium lanjut, itu bisa membuat si penderitanya itu mengalami penurunan berat badan yang drastis, yang cukup signifikan dalam jangka waktu yang cepat, tanpa adanya sebab yang jelas gitu. Dan yang pasti salah satu faktor pemberatnya itu adalah gangguan pencernaan sih ya, seperti misalnya diare ataupun sembelit tadi, itu juga cukup sangat-sangat bisa membuat si penderitanya itu mengalami penurunan berat badan yang cukup signifikan gitu. Karena memang pada saat kita mengalami diare beberapa hari aja nih, itu bisa membuat kita itu mengalami penurunan berat badan yang cukup signifikan gitu ya. Apalagi pada penderita kanker usus ini, itu bisa mengalami diare hingga berminggu-minggu gitu ya. Jadi pasti akan membuat bobot tubuhnya itu, berat badannya itu hilang cukup banyak gitu. Gejala selanjutnya itu adalah terjadinya anemia tanpa sebab. By the way, bagi kalian yang nggak tahu anemia itu apa, anemia adalah suatu kondisi yang dimana terjadinya penurunan sel darah merah yang ada di dalam tubuh kita. Yang bisa ditandai dengan lemah, lesu, lunglai, atau umumnya kita bisa lihat dari bibir ataupun kelopak matanya itu mengalami pucat atau tangga gitu. Dan dalam kasus kanker usus ini, itu biasanya pasien juga akan mengalami anemia yang cukup berat gitu. Apalagi gejala yang sebelumnya aku udah jelasin, seringnya keluar darah pada saat BAB yang berlangsung cukup lama, itu akan membuat sel darah merah di dalam tubuh juga akan berkurang. Maka dari itu nih, pada penderita kanker usus, itu pasti akan mengalami anemia, yang dikarenakan juga oleh gejala-gejala pemberat lainnya gitu. Jadi sebenarnya semua gejala ini saling berkaitan gitu ya. Dari gejala satu, itu akan menimbulkan gejala-gejala yang lain, atau bisa kita simpulkan gejala yang satu itu bisa aja merupakan salah satu komplikasi dari gejala yang lain gitu ya, karena memang dari gejala-gejala ini itu saling berkaitan semuanya.
Gejala lainnya yang sering juga dialami oleh penderita kanker usus itu adalah muntah. Ya memang dalam keadaan normal, muntah itu bisa sering terjadi akibat adanya infeksi virus misalnya, ataupun dalam mabuk perjalanan, atau sehabis mencium aroma yang agak kurang sedap gitu ya. Itu biasanya juga sering mengalami muntah dengan keadaan-keadaan seperti itu gitu. Namun berbeda halnya apabila muntah itu disertai dengan gejala-gejala pemberat lainnya seperti misalnya diare, sembelit, sakit perut, dan juga mengalami BAB berdarah gitu dalam jangka waktu yang cukup lama gitu ya. Itu bisa kita simpulkan atau kita bisa curigai kalau hal itu disebabkan oleh gangguan pencernaan yang cukup serius gitu ya. Salah satunya bisa diakibatkan oleh kanker usus. Karena memang pada pasien kanker usus itu bisa mengalami muntah itu diakibatkan karena pertumbuhan tumor yang cukup signifikan pada area saluran pencernaannya yang membuat penyumbatan pada area pencernaan yang mengganggu dari pencernaan itu sendiri. Tidak hanya cairan tapi juga akan mengganggu gas-gas yang ada di area tersebut dan juga akan meningkatkan tekanan intraabdomen, yaitu tekanan yang ada di dalam perut yang akan membuat si penderita kanker ini itu akan mengalami sakit perut yang cukup hebat serta gangguan-gangguan pencernaan yang lainnya, tidak terkecuali juga akan mengalami mual muntah yang terjadi pada penderita kanker usus ini. Maka dari itu nih, memang sebenarnya semua gejalanya itu saling berhubungan semuanya, saling berikatan karena memang gejala yang satu itu bisa jadi komplikasi dari gejala yang sebelumnya gitu. Dan pastinya masih banyak banget gejala-gejala lainnya, cuman gejala-gejala berikut ini nih yang memang sangat dominan terjadi pada penderita kanker usus gitu. Dan yang pasti untuk gejala-gejalanya itu bervariasi tergantung dari komplikasi yang terjadi pada penderita dari kanker usus ini gitu. Maka dari itu nih, berkali-kali aku ingatkan ke kalian sebaiknya jangan remehkan suatu penyakit, suatu gejala gitu ya. Sebaiknya memang segera periksa ke dokter, jangan sembarang minum obat juga sih sebenarnya gitu ya. Akan lebih baik apabila kalian itu memeriksa kesehatan kalian walaupun kalian itu tidak mengalami sakit gitu ya. Sebaiknya kalian periksa kesehatan kalian minimal setiap 6 bulan sekali. Kalian harus periksa diri kalian apakah memang tubuh kalian itu dalam keadaan benar-benar fit, benar-benar sehat ataukah enggak gitu ya. Karena fungsi dari pemeriksaan kesehatan rutin itu agar kalian itu cepat terdiagnosa apabila kalian itu memang benar-benar mengalami suatu penyakit yang cukup serius gitu. Karena memang yang udah aku bilang sebelumnya juga, suatu penyakit itu terkadang tidak menimbulkan gejala yang cukup jelas gitu. Karena banyak penyakit-penyakit yang serius justru menimbulkan gejala-gejala yang ambigu gitu di awal-awal gitu ya, yang nantinya akan mengalami gejala yang cukup jelas juga pada saat dia itu udah stadium-stadium akhir gitu, udah penyakitnya ini sudah mulai cukup serius gitu. Oke guys, itu aja video kali ini. Aku harap video kali ini itu bisa bermanfaat buat kalian, bisa menambah wawasan kalian, dan seperti biasa kalian bisa komen di bawah seputar video ini ataupun kalian bisa request untuk video-video ke depan aku harus bahas apa lagi ke depannya. Kalian bisa komen aja di bawah gitu ya. Dan jangan lupa juga like video ini jika kalian suka, cuekin aja jika kalian nggak suka, share ke teman-teman kalian yang menurut kalian butuh tentang informasi yang ada di video kali ini. Dan juga subscribe channel ini sebagai support kalian untuk channel ini agar lebih cepat berkembang lagi ke depannya. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tahu terus kapan video terbaru diupload tiap minggunya. Follow aku juga di Instagram @andisetiawan, karena aku juga cukup sering meng-share beberapa informasi di sana juga. Oke, sekian dan terima kasih. See you in the next video. Bye bye.